Hey, masih dengan persoalan YSP 2020, di mana pada video kali ini saya akan coba membedah instrumen berbasis performance yang salah satunya adalah komponen mutu lulusan, khususnya pada butir kelima, 6, 7, dan 8, yaitu tentang 4 karakteristik keterampilan abad ke-21. Jadi, jangan kemana-mana dan simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini adalah bahasan lanjutan dari video saya yang sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang komponen mutu lulusan, khususnya pada butir ketiga dan butir keempat. Jadi, agar pemahamannya bisa lebih utuh, silahkan tonton terlebih dahulu video saya yang sebelumnya. Dan linknya sudah saya sampaikan di kolom deskripsi. Baik, langsung saja bahwa butir yang kelima ini isinya adalah siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Sebelum kita menganalisa level dan capaian kinerja pada butir ini, terlebih dahulu kita mesti tahu beberapa istilah-istilah yang mungkin digunakan pada butir ini, di mana yang pertama adalah berkomunikasi efektif. Nah, berkomunikasi efektif itu adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan dan menerima ide, pikiran, pengetahuan, dan atau informasi, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai. Selanjutnya adalah berkomunikasi yang beretika, di mana berkomunikasi yang beretika ini adalah komunikasi lisan atau tulisan sesuai tata krama dan kesantunan dalam berbahasa, kira-kira begitu. Selanjutnya kita juga mesti tahu tentang definisi budaya, di mana di sini dapat kita pahami bahwa budaya adalah salah satu tindakan yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten. Ini sudah berulang kali saya sampaikan di video-video sebelumnya. Baik, nah selanjutnya Ibu Bapak semua, bahwa dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai karakteristik keterampilan abad ke-21 itu apa. Maka bagi yang belum tahu apa sih makna dari abad ke-21 ini, kira-kira begini, bahwa ciri abad ke-21 menurut Kemdikbud adalah tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja. Artinya abad ke-21 ini merupakan abad di mana kehidupan manusia sudah mulai menyatu dengan kecanggihan teknologi, baik itu dalam bidang pengetahuan, industri, pendidikan, bisnis, ekonomi, dan budaya yang berkembang dengan sangat pesat. Sehingga sebagai manusia yang hidup di masa yang serba cepat ini, maka kita dan khususnya para peserta didik dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan, yaitu kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, serta kreativitas dan inovasi. Dan butir kelima ini, poin pokoknya membahas tentang keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan berkomunikasi. Baik, selanjutnya silakan Bapak Ibu lihat bahwa dalam butir kelima ini terdapat 4 bagian level dan capaian kinerja atau performa. Untuk level 4, capaian kinerjanya adalah siswa telah menunjukkan budaya berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan melalui berbagai media yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK di dalam dan di luar sekolah atau madrasah. Yang mesti diperhatikan adalah budaya komunikasi. Artinya, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 4 apabila siswa di sekolah Bapak dan Ibu dapat menunjukkan budaya berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan ataupun secara tulisan, dengan memanfaatkan TIK di dalam dan di luar sekolah atau madrasah. Selanjutnya, untuk level 3, capaian kinerjanya adalah siswa telah menunjukkan keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan melalui berbagai media yang memanfaatkan TIK di dalam ataupun di luar sekolah atau madrasah. Dapat kita lihat di sini bahwa tidak ada kata budaya,
Artinya, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 3 apabila masih ada sejumlah siswa yang tidak secara otomatis mampu berkomunikasi secara efektif dan beretika. Sehingga dapat kita maknai bahwa efektivitas komunikasi yang beretika itu muncul dari sebagian besar siswa di sekolah Ibu dan Bapak, kira-kira begitu. Selanjutnya untuk level 2, capaian kinerjanya adalah siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan dengan media tertentu di dalam dan di luar sekolah atau madrasah. Jika Bapak dan Ibu perhatikan pada level ini, kualitas komunikasi siswa semakin rendah, yang ditandai dengan hilangnya pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi. Artinya sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 2 apabila siswa di sekolah Bapak dan Ibu teramati dapat menunjukkan keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan tanpa adanya pemanfaatan media TIK, baik itu di dalam ataupun di luar sekolah atau madrasah. Lalu untuk level 1, capaian kinerjanya adalah siswa telah menunjukkan keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan dengan media tertentu di dalam sekolah atau madrasah. Untuk level ini, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 1 apabila teramati siswa di sekolah Ibu dan Bapak dapat menunjukkan keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan dengan media tertentu tanpa adanya pemanfaatan media TIK dan hanya di lingkungan sekolah saja. Itu kira-kira gambaran mengenai kriteria level dan capaian kinerja pada butir kelima ini. Kemudian dalam penelusuran butir keterampilan berkomunikasi ini, asesor bisa jadi akan menggunakan 3 teknik dalam proses penggalian datanya, mulai dari observasi, telah dokumen, dan wawancara. Kita lanjut membedah pembuktian kinerja melalui teknik observasi dulu. Nah, silakan Bapak Ibu lihat bahwa terdapat 2 aspek dan beberapa indikator yang akan diobservasi oleh asesor. Nah, untuk aspek yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dalam pembelajaran yang ditunjukkan dengan hasil karya. Hasil karya di sini mungkin maksudnya adalah munculnya performa dari siswa itu sendiri, di mana hal ini terdiri dari 4 indikator, yaitu keterampilan bertanya dan menjawab, keterampilan mengemukakan pendapat, keterampilan melakukan presentasi, dan keterampilan memanfaatkan TIK atau multimedia. Adapun proses observasi yang akan dilakukan oleh asesor secara teknis mungkin akan langsung mengamati proses pembelajaran yang sedang diselenggarakan, di mana asesor akan fokus melakukan pengamatan terhadap keterampilan-keterampilan ini, mulai dari keterampilan bertanya dan menjawab, keterampilan mengemukakan pendapat, keterampilan melakukan presentasi, dan keterampilan memanfaatkan TIK atau multimedia. Ya, mungkin 4 keterampilan ini bisa muncul pada saat tanya jawab dengan guru atau dalam kegiatan diskusi. Jadi, upayakan pada saat visitasi, kegiatan pembelajarannya mohon dikemas dengan metode diskusi agar lebih bisa memunculkan keterampilan-keterampilan ini, kira-kira begitu. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara tertulis dalam pembelajaran yang ditunjukkan dengan hasil karya. Di antaranya adalah keterampilan membuat kalimat efektif, keterampilan membuat paragraf efektif, keterampilan membuat karya tulis, dan keterampilan membuat tulisan di media elektronik atau media cetak. Nah, adapun proses observasi yang dilakukan oleh asesor, selain akan langsung mengamati proses pembelajaran yang sedang diselenggarakan, bisa jadi asesor akan melakukan pengamatan ini sekaligus dengan pada saat kegiatan telah dokumen dilakukan. Karena keterampilan-keterampilan ini akan teramati apabila terdapat dokumen hasil karya tulis siswa, kira-kira begitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pembuktian kinerja melalui proses telaah dokumen, di mana dalam hal ini terdapat beberapa aspek dan indikator yang sama dengan sebelumnya. Hanya bedanya ruang lingkupnya ditambah. Kalau dalam proses observasi hanya pada saat pembelajaran saja, nah di sini ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler, kira-kira begitu. Untuk aspek yang pertama yaitu tentang keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.
Adapun dokumen yang mesti disiapkan adalah portofolio atau tugas yang mencakup tugas melalui media daring, media luring, dan nilai yang diperoleh oleh siswa. Nah, dokumen portofolio ini adalah dokumen yang berisi tentang bukti fisik dan catatan prestasi siswa, seperti hasil ulangan, hasil tugas mandiri, serta hasil praktikum. Kemudian selanjutnya, selain prestasi akademik, isi dokumen ini juga dapat dielaborasi dengan lembar catatan prestasi non-akademik, seperti prestasi olahraga, kesenian, kepramukaan, dan lain-lain. Atau bisa jadi, dalam hal ini kita juga mesti menyiapkan dokumen rekapitulasi nilai siswa pada tugas-tugas melalui media daring, seperti dokumen nilai pengumpulan tugas di Google Classroom, di WA, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Dan kalau bisa dilengkapi juga dengan dokumentasi foto atau video atau screenshot terhadap pengumpulan tugas-tugas daring itu. Ini sih untuk jaga-jaga saja begitu ya, agar lebih lengkap. Selanjutnya, dokumen yang mesti juga disiapkan oleh Bapak dan Ibu adalah laporan hasil karya dan prestasi terkait keterampilan berkomunikasi yang efektif secara lisan. Nah, untuk dokumen laporan ini sebetulnya hampir sama dengan dokumen portofolio tadi ya, khususnya hasil karya dengan media lisan, seperti rekapitulasi nilai tugas presentasi makalah, atau kalau di jenjang SMA ada tugas praktik dakwah, praktik ceramah, dan lain-lain, kira-kira begitu. Jadi itu mohon diinventarisir. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang kedua, yaitu keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara tulisan dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun dokumen yang mesti disiapkan adalah dokumen portofolio dan laporan hasil karya siswa. Nah, untuk dokumen portofolio dan laporan ini sebetulnya hampir sama dengan dokumen yang sebelumnya. Hanya saja memang harus lebih dititik beratkan pada hasil karya dan prestasi yang berbentuk tulisan, seperti rekapitulasi nilai dari tugas merangkum materi, mengarang, membuat artikel, membuat makalah, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Selanjutnya, kita masuk ke teknik penggalian data melalui wawancara. Nah, bisa Ibu Bapak lihat bahwa aspek dan indikator yang akan dijadikan pembahasan pokok sebetulnya sama dengan pada saat observasi dan telaah dokumen dilakukan, yaitu terdiri dari dua aspek dan beberapa indikator dari setiap aspek tersebut. Dalam hal wawancara ini, asesor akan melakukan wawancara kepada beberapa orang yang ada di lingkungan sekolah Ibu Bapak. Di antaranya adalah kepala atau wakil kepala sekolah, guru, dan peserta didik atau siswa. Dan seperti biasa, saya ingin selalu menginformasikan bahwa dalam hal proses wawancara ini ada beberapa kemungkinan teknis yang bisa jadi akan dilakukan oleh asesor. Di mana yang pertama, bisa jadi proses wawancara diselenggarakan secara langsung dan terarah melalui sesi wawancara khusus. Artinya, asesor akan membuka sesi wawancara khusus dengan mendatangkan beberapa asesi, baik itu siswa, wakil kepala sekolah, ataupun guru. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi asesor akan melakukan wawancara secara langsung pada saat melakukan penggalian data melalui telaah dokumen dan observasi. Jadi sambil memeriksa dokumen, asesor sambil nanya-nanya sesuatu, atau sambil observasi, sambil asesor melakukan pengamatan, asesor juga bisa sambil nanya-nanya sesuatu, kira-kira begitu. Lalu yang ketiga, bisa jadi asesor akan melakukan wawancara secara insidental, di mana asesor akan bertanya seolah-olah seperti tidak sedang melakukan penggalian data dan terkesan seperti tidak merencanakan untuk bertanya. Padahal sebetulnya asesor sedang bertanya sesuatu yang sangat penting kepada Ibu Bapak. Hal ini barangkali akan dilakukan agar jawaban dari Ibu Bapak lebih natural dan terkesan lebih jujur. Misalkan sambil makan atau sambil berjalan, sambil pergi ke suatu tempat, sambil nanya-nanya, baik itu dengan bahasa daerah ataupun dengan bahasa Indonesia, sehingga tidak terkesan sedang melakukan penggalian data. Nah, hal-hal seperti ini mesti diperhatikan oleh Ibu dan Bapak, karena bisa jadi wawancara secara insidental ini dilakukan di berbagai waktu saat visitasi. Lalu, apa saja nih kira-kira kemungkinan pertanyaan yang akan muncul saat wawancara dilakukan? Yang jelas, pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul tidak akan jauh dari indikator yang ada. Seperti misalkan,
Apa saja upaya guru agar dapat merangsang anak untuk memiliki keterampilan bertanya, atau keterampilan menjawab, atau keterampilan mengemukakan pendapat? Ini biasanya pertanyaan akan muncul kepada guru. Lalu, bagaimana kemampuan siswa dalam menulis? Sudah baikkah atau masih terbilang belum berkualitas tulisannya? Kemudian, apabila asesor nanya ke siswa, pertanyaannya barangkali seperti ini. Misalkan, apakah di kelas Anda suka aktif berkomunikasi atau tidak? Kemudian, apakah Anda suka ditugaskan untuk menulis makalah atau menulis sesuatu? Nah, kira-kira begitu. Ini contoh saja, begitu. Sehingga pada akhirnya mohon siapkan jawaban terbaik dan orang-orang terbaik di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu sesuai dengan kondisi di sana. Baik, itu kira-kira gambaran mengenai butir yang kelima tentang berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, kita bahas butir yang keenam, yaitu siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Sebelum kita menganalisa level dan capaian kinerja pada butir ini, terlebih dahulu kita juga mesti tahu tentang beberapa istilah yang digunakan pada butir ini. Yang pertama adalah kolaborasi. Apa sih kolaborasi gitu ya? Sebetulnya di sini sudah dijelaskan bahwa kolaborasi adalah kemampuan siswa dalam bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan disepakati. Kira-kira begitu. Kemudian keterampilan siswa dalam berkolaborasi dinilai dari kualitas dan keterlibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kerjasama dengan guru, tenaga kependidikan, atau antar siswa, baik itu di dalam dan di luar lingkungan sekolah atau madrasah. Selanjutnya kita juga mesti tahu tentang definisi budaya, di mana sama seperti sebelumnya bahwa budaya adalah suatu tindakan yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan. Adapun mengenai makna abad ke-21 pada butir sebelumnya sudah saya jelaskan ya, jadi mohon disimak dengan baik. Dan untuk butir ke-6 ini, poin pokok bahasannya adalah tentang keterampilan yang kedua pada keterampilan abad ke-21, yaitu tentang berkolaborasi. Nah, silakan Ibu Bapak lihat bahwa dalam butir ke-6 ini terdapat 4 bagian level dan capaian kinerja atau performa. Untuk level 4, capaian kinerjanya adalah siswa telah menunjukkan budaya berkolaborasi yang terprogram dengan guru, tenaga kependidikan, atau siswa lainnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler serta penggunaan sumber daya belajar. Nah, yang mesti diperhatikan adalah budaya berkolaborasi. Artinya, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 4 apabila siswa di sekolah Ibu Bapak teramati dapat menunjukkan budaya berkolaborasi secara terprogram. Sehingga dapat kita pahami bahwa dalam hal ini siswa mesti teramati dapat secara otomatis berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan guru, tenaga kependidikan, atau siswa lainnya dengan mendayagunakan berbagai sumber daya belajar, baik itu dalam program kegiatan pembelajaran, kegiatan eskul, dan kegiatan di luar lingkungan sekolah. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya untuk level 3, siswa telah menunjukkan keterampilan berkolaborasi dengan guru, tenaga kependidikan, atau siswa lainnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler serta penggunaan sumber daya belajar. Dapat kita lihat bahwa di sini tidak ada kalimat budaya berkolaborasi yang terprogram. Artinya, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 3 apabila masih ada sejumlah siswa yang tidak secara otomatis mampu berkolaborasi dalam berbagai program kegiatan di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Sehingga dapat kita maknai bahwa kualitas keterlibatan siswa dan pola kerjasama yang dibangun serta pendayagunaan sumber daya belajar cenderung lebih rendah, di mana kolaborasi yang muncul hanya dari sebagian besar siswa saja di sekolah Ibu dan Bapak. Lanjut untuk level 2, yaitu siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi dengan guru, tenaga kependidikan, atau siswa lainnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler secara terbatas. Artinya, jika Ibu Bapak perhatikan pada level ini, bahwa kualitas kolaborasi siswa itu semakin rendah, yang ditandai dengan hilangnya pendayagunaan sumber daya belajar.
ya. Artinya sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 2 apabila siswa di sekolah Bapak dan Ibu teramati dapat menunjukkan keterampilan berkolaborasi tanpa adanya pendayagunaan sumber daya belajar dan terbatas hanya di lingkungan sekolah saja, baik itu dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kegiatan ekstrakurikuler, kira-kira begitu. Lalu yang terakhir untuk level 1 yaitu siswa telah menunjukkan keterampilan berkolaborasi dengan guru, tenaga kependidikan, atau siswa lainnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran secara terbatas. Untuk level ini, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 1 apabila teramati siswa dapat menunjukkan keterampilan berkolaborasi tanpa adanya pendayagunaan sumber daya belajar dan terbatas hanya di dalam kegiatan belajar saja. Itu kira-kira gambaran mengenai kriteria level dan capaian kinerja pada butir ke-6. Kemudian dalam penelusuran butir ini, asesor akan menggunakan 3 teknik ya dalam proses penggalian datanya, mulai dari observasi, telah dokumen, dan wawancara. Kita lanjut membedah pembuktian kinerja melalui teknik observasi terlebih dahulu. Dan silakan Ibu Bapak lihat bahwa terdapat satu aspek yang akan diobservasi oleh asesor, yaitu tentang kegiatan belajar, di mana aspek ini terdiri dari 2 indikator. Yang pertama adalah kerjasama siswa dalam diskusi dan mengerjakan tugas dalam kelompok, serta kerjasama siswa dalam presentasi kelompok. Adapun proses observasi yang akan dilakukan oleh asesor secara teknis mungkin akan langsung mengamati proses pembelajaran yang sedang diselenggarakan, di mana asesor akan fokus terhadap pola kerjasama siswa dalam diskusi dan mengerjakan tugas kelompok, serta kerjasama siswa dalam presentasi kelompok. Nah, untuk indikator pertama tentang kerjasama siswa dalam diskusi dan mengerjakan tugas kelompok, mungkin di setiap jenjang itu bisa diupayakan ya. Namun untuk indikator kedua tentang kerjasama dalam presentasi kelompok, khususnya untuk jenjang SD atau MI, mungkin akan cukup sulit, tapi upayakan saja oleh pihak sekolah. Ya, seperti misalkan presentasi sederhana yang nggak usah terlalu sulit-sulit, begitu kira-kira ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa 2 kerjasama ini upayakan muncul pada pembelajaran yang sedang diselenggarakan saat visitasi, agar lebih meyakinkan dan agar dapat nilai yang maksimal, Ibu Bapak, gitu ya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam telaah dokumen, di mana dalam hal ini terdapat beberapa aspek dan indikator. Untuk aspek pertama yaitu tentang kerjasama siswa dalam pembelajaran, di mana aspek ini terdiri dari 2 indikator, yaitu kerjasama siswa dalam diskusi dan mengerjakan tugas dalam kelompok, serta kerjasama siswa dalam presentasi kelompok. Adapun dokumen yang mesti disiapkan adalah catatan penilaian sikap, kolaborasi, atau kerjasama. Dokumen ini berarti adalah rekapitulasi nilai sikap sosial siswa, yang di dalamnya memuat penilaian tentang sikap kerjasama para siswa. Kemudian untuk memenuhi aspek ini, baiknya juga kita menyediakan dokumen lain yang sekiranya berkaitan dengan kerjasama dalam pembelajaran. Misalkan dokumen portofolio atau tugas yang mencakup tentang bukti fisik dan catatan prestasi siswa, seperti hasil karya melalui tugas kelompok, serta hasil praktikum yang dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya untuk aspek kedua, yaitu tentang kegiatan ekstrakurikuler, di mana aspek ini terdiri dari 2 indikator, yaitu partisipasi kolaborasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan partisipasi kolaborasi siswa dalam kegiatan OSIS. Nah, dokumen yang mesti disiapkan dalam hal ini adalah laporan kegiatan yang berisi partisipasi kolaborasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan OSIS. Artinya, kita mesti menyediakan berbagai dokumen laporan kegiatan yang di dalamnya memuat peran aktif siswa pada berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan. Misalkan, dokumen laporan kegiatan pemilihan ketua OSIS, yang di dalamnya melibatkan para siswanya sebagai panitia. Selanjutnya, misalkan seperti dokumen laporan kegiatan pramuka melalui kegiatan perjusami. Nah, dokumen-dokumen tersebut mohon disiapkan dan dilengkapi. Berikut juga dengan beberapa dokumentasi foto atau video agar lebih meyakinkan saja. Selanjutnya, kita masuk ke dalam aspek ketiga, yaitu kegiatan bersama di luar lingkungan sekolah, yang terdiri dari 2 indikator,
yaitu partisipasi kolaborasi siswa dalam mengikuti kegiatan bersama sekolah madrasah lain dan partisipasi kolaborasi siswa dalam mengikuti kegiatan bersama yang diselenggarakan oleh lembaga non-sekolah atau madrasah. Adapun dokumen yang mesti disiapkan adalah laporan kegiatan bersama di luar sekolah atau madrasah yang mencakup jumlah dan jenis kegiatan serta data keterlibatan siswa. Artinya dalam hal ini terdapat dua jenis dokumen laporan kegiatan yang mesti disiapkan oleh ibu dan bapak. Di mana yang pertama yaitu dokumen laporan kegiatan bersama sekolah lain. Misalkan dokumen laporan kegiatan perlombaan tingkat kabupaten atau kota yang betul-betul diselenggarakan secara mandiri oleh sekolah ibu dan bapak dengan melibatkan siswa dari sekolah kita dan sekolah lain sebagai pesertanya. Kemudian yang kedua adalah dokumen laporan kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga non-sekolah. Misalkan seperti kegiatan seminar atau diklat yang diselenggarakan oleh BNN sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan diikuti oleh siswa kita sebagai pesertanya. Ini contoh saja begitu. Dan mohon diingat bahwa intinya dalam dokumen laporan tersebut mesti termuat data-data mengenai jumlah dan jenis kegiatan serta data keterlibatan siswa. Selanjutnya kita masuk ke teknik penggalian data melalui wawancara. Bisa ibu bapak lihat bahwa aspek dan indikator yang akan dijadikan pembahasan pokok sebetulnya sama dengan pada saat telah dokumen dilakukan, yaitu terdiri dari 3 aspek dan beberapa indikator dari setiap aspek tersebut. Apa saja kira-kira kemungkinan pertanyaan yang akan muncul? Misalkan, bagaimana partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS atau kegiatan eskul? Apa saja kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi siswa? Kemudian misalkan kegiatan apa saja yang pernah dilakukan oleh siswa yang penyelenggaraannya dari lembaga non-sekolah? Ya intinya sih sebetulnya nggak akan jauh-jauh dari indikator yang sudah ada, kira-kira begitu ya. Nah kita lanjut ke butir yang ke-7 tentang siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai dengan karakteristik abad ke-21. Sebelum kita menganalisa level dan capaian kinerja pada butir ini, kita mesti tahu terlebih dahulu beberapa istilah pada butir ini, di mana yang pertama adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis dan pemecahan masalah adalah kemampuan menggunakan pengetahuan untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, memikirkan alternatif solusi, dan membuat kesimpulan. Artinya sebetulnya secara sederhana berpikir kritis itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya kita juga mesti tahu tentang definisi budaya, di mana dapat kita pahami bahwa budaya adalah suatu tindakan yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan. Baik, silakan ibu bapak lihat bahwa pada butir ke-7 ini terdapat 4 bagian level dan capaian kinerja. Untuk level keempat, capaian kinerjanya adalah siswa menunjukkan budaya berpikir kritis dan pemecahan masalah secara konsisten dan sistematis yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa baik itu lisan maupun tulisan. Artinya, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 4 apabila siswa di sekolah Bapak dan Ibu teramati dapat menunjukkan budaya berpikir kritis dan pemecahan masalah secara berkelanjutan, khususnya dalam pembelajaran. Sehingga dapat kita maknai bahwa dalam hal ini, siswa mesti teramati dapat secara otomatis berpikir kritis dan mampu memecahkan persoalan dalam berbagai situasi yang ditunjukkan pada proses pembelajaran dan hasil karya, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk lisan. Selanjutnya untuk level 3 yaitu siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa baik lisan maupun tulisan. Dapat kita lihat di sini bahwa tidak ada kalimat secara konsisten dan sistematis. Artinya, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 3 apabila masih ada sejumlah siswa yang tidak secara otomatis mampu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Sehingga dapat kita maknai bahwa keterampilan siswa dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah hanya muncul dari sebagian besar siswa dan tidak berkelanjutan. Kira-kira begitu. Selanjutnya untuk level 2 yaitu siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa
baik lisan maupun tulisan yang dilakukan secara terbatas. Jika Bapak Ibu perhatikan pada level ini, kualitas keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang ditunjukkan oleh siswa itu semakin rendah. Artinya, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 2 apabila sebagian kecil siswa di sekolah Bapak dan Ibu dapat menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara terbatas. Lalu untuk level 1, yaitu siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa secara lisan. Nah, untuk level ini, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 1 apabila teramati siswa dapat menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang hanya ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa secara lisan saja, tidak dengan hasil karya dalam bentuk tulisan. Itu kira-kira gambaran mengenai kriteria level dan capaian kinerja pada butir ke-7. Kemudian dalam butir ini, asesor akan menggunakan 3 teknik dalam proses penggalian datanya, yaitu observasi, telah dokumen, dan wawancara. Untuk pembuktian kinerja dengan teknik observasi, silakan Ibu Bapak lihat bahwa dalam hal ini terdapat satu aspek yang akan diobservasi oleh asesor, yaitu tentang keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran, di mana aspek ini terdiri dari 3 indikator, yaitu keterampilan siswa dalam mengidentifikasi masalah, keterampilan siswa dalam menganalisis masalah, dan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah secara kreatif. Adapun proses observasi yang akan dilakukan oleh asesor secara teknis mungkin akan langsung mengamati proses pembelajaran yang sedang diselenggarakan, di mana asesor akan fokus melakukan pengamatan terhadap keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mensiasati agar keterampilan tersebut muncul, maka ada baiknya pada saat visitasi dilakukan, upayakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Ibu dan Bapak menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Hal ini dilakukan untuk memperbesar kemungkinan munculnya keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dari siswa. Entah itu keterampilan siswa dalam mengidentifikasi masalah, keterampilan siswa dalam menganalisis masalah, dan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah secara kreatif. Kira-kira begitu. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke dalam teknik telaah dokumen, di mana dalam hal ini terdapat beberapa aspek dan indikator. Untuk aspek yang pertama, yaitu tentang keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran, di mana aspek ini terdiri dari 3 indikator, yaitu keterampilan siswa dalam mengidentifikasi masalah, keterampilan siswa dalam menganalisis masalah, dan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah secara kreatif. Nah, adapun dokumen yang mesti disiapkan pada aspek ini adalah portofolio atau tugas dalam proses pembelajaran dan nilai yang diperoleh oleh siswa. Dokumen portofolio ini adalah dokumen yang berisi sekumpulan bukti fisik dan catatan hasil belajar siswa, khususnya tentang berbagai tugas dan rekapitulasi penilaian terhadap keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Contohnya, seperti pada pembelajaran IPA kelas 9, terdapat tema penduduk dan lingkungan. Biasanya tugasnya pada tema ini adalah membuat laporan hasil penyelidikan dan mencari solusi tentang permasalahan sampah yang muncul di lingkungan sekitar siswa. Dan tentu dalam tugas ini menuntut siswa untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, tugas dan hasil penilaian pada pembelajaran seperti yang sudah tadi saya jelaskan bisa jadi adalah salah satu bukti fisik yang mungkin akan bisa dijadikan dokumen pendukung untuk memenuhi aspek ini. Untuk aspek kedua, yaitu tentang hasil karya siswa terkait keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara lisan maupun tulisan, di mana aspek ini terdiri dari 3 indikator, yaitu hasil karya siswa yang menunjukkan keterampilan dalam mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah hasil karya siswa yang menunjukkan keterampilan dalam menganalisis masalah. Dan yang ketiga adalah hasil karya siswa yang menunjukkan keterampilan dalam memecahkan masalah secara kreatif. Nah, dokumen yang mesti disiapkan dalam hal ini adalah hasil karya dan prestasi siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara lisan maupun tulisan. Di mana sebetulnya dokumen yang diminta ini mirip dengan portofolio tadi,
Bedanya, kalau dokumen portofolio berisi tentang sekumpulan tugas dan resume nilainya. Nah, kalau hasil karya dalam hal ini adalah bukti fisik tugas-tugasnya secara rinci dan hasil penilaian pada setiap tugas tersebut. Misalkan, untuk hasil karya dalam bentuk tulisan, contohnya seperti sekumpulan dokumen laporan atau makalah hasil analisis siswa dan semua nilai-nilai yang didapat dari tugas-tugas tersebut. Contohnya ya seperti tadi ya, yang tentang penduduk dan lingkungan itu. Nah, kemudian untuk hasil karya dalam bentuk lisan barangkali bisa dipenuhi dengan dokumen nilai-nilai dari tugas presentasi siswa yang notabene membutuhkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dari siswa itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke teknik penggalian data melalui wawancara. Dan bisa ibu bapak lihat bahwa aspek dan indikator yang akan dijadikan pembahasan pokok sama dengan pada saat telaah dokumen dilakukan, yaitu terdiri dari 2 aspek dan beberapa indikator dari setiap aspek tersebut. Nah, apa saja kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul? Tentu tidak akan jauh dari indikator-indikator ini, ya, seperti misalkan apa saja tugas-tugas yang diberikan kepada siswa agar terdorong untuk menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, misalkan begitu ya. Kemudian apakah sebagian besar siswa sudah memiliki keterampilan berpikir kritis atau pemecahan masalah dalam pembelajaran, ya. Nah, itu kemungkinan pertanyaan yang akan muncul yang akan ditanyakan kepada guru. Nah, kalau untuk pertanyaan kepada siswa, bisa jadi asesor akan memberikan pertanyaan dalam bentuk paparan soal secara lisan yang mesti dijawab oleh siswa. Di mana untuk menjawab soal tersebut mengharuskan siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dari siswa itu sendiri. Atau bisa jadi asesor akan bertanya dengan cara lain kepada siswa, dan tentunya pertanyaannya akan disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah ibu dan bapak. Ya, tapi intinya nggak akan jauh-jauh dari indikator-indikator ini ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke butir yang ke-8, yaitu siswa menunjukkan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Sebelum kita menganalisa level dan capaian kinerja pada butir ini, seperti biasa kita mesti tahu terlebih dahulu beberapa istilah yang ada pada butir ini. Di mana yang pertama adalah kreatif. Kreatif adalah keterampilan untuk menemukan gagasan atau konsep baru atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Selanjutnya, inovatif adalah keterampilan untuk mewujudkan suatu kreativitas dalam bentuk produk baru. Dan budaya adalah suatu tindakan yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan. Oke, silahkan Bapak Ibu lihat bahwa dalam butir ke-8 ini terdapat 4 bagian level dan capaian kinerja atau performa. Untuk level keempat, capaian kinerjanya adalah siswa menunjukkan budaya kreatif dan inovatif secara konsisten yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau karya lainnya melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler di dalam atau di luar lingkungan sekolah atau madrasah. Dalam hal ini, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 4 apabila siswa di sekolah Bapak dan Ibu teramati dapat menunjukkan budaya kreatif dan inovatif secara berkelanjutan, khususnya dalam pembelajaran. Sehingga dapat kita maknai bahwa dalam hal ini, siswa mesti teramati dapat secara otomatis berpikir kreatif dan mewujudkannya secara inovatif dalam berbagai situasi secara konsisten. Hal tersebut ditunjukkan pada berbagai kondisi, di mana yang pertama, kondisinya pada saat proses pembelajaran, baik itu di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah, yang tentu berupa hasil karya dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau karya lainnya. Dan yang kedua, kondisi yang kedua pada kegiatan eskul, baik itu di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah, yang juga mesti berupa hasil karya dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun hasil karya lainnya. Nah, selanjutnya untuk level 3, yaitu siswa menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau karya lainnya melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar sekolah. Dapat kita lihat di sini tidak ada kata budaya, gitu ya. Artinya sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 3 apabila masih ada sejumlah siswa
yang dalam beberapa kondisi tidak mampu secara otomatis berpikir kreatif dan mewujudkannya secara inovatif. Sehingga dapat kita maknai bahwa keterampilan siswa dalam berpikir kreatif dan inovatif hanya muncul dari sebagian besar siswa saja dan tidak muncul secara konsisten. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya untuk level 2, siswa menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau karya lainnya melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler di dalam sekolah atau madrasah. Jika ibu bapak perhatikan pada level ini, kualitas dari keterampilan kreatif dan inovatif yang ditunjukkan oleh siswa itu semakin rendah. Artinya, sekolah bapak dan ibu akan dapat nilai 2 apabila siswa di sekolah bapak dan ibu teramati dapat menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif secara terbatas di lingkungan sekolah saja, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun pada kegiatan ekstrakurikuler. Lalu untuk level 1, yaitu siswa menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa dalam bentuk lisan, tulisan, atau karya lainnya dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk level ini sekolah bapak dan ibu akan dapat nilai 1 apabila teramati siswa di sekolah ibu bapak dapat menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif yang hanya ditunjukkan melalui proses pembelajaran saja, baik melalui hasil karya siswa dalam bentuk lisan, tulisan, atau karya lainnya. Itu kira-kira penjelasan mengenai kriteria level dan capaian kinerja pada butir ke-8 ini. Kemudian dalam penelusuran butir ini, asesor akan menggunakan 3 teknik ya, yaitu observasi, telah dokumen, dan wawancara. Untuk teknik observasi, silahkan Bapak Ibu lihat bahwa dalam hal ini terdapat 2 aspek dan beberapa indikator yang akan diobservasi oleh asesor. Aspek yang pertama adalah keterampilan yang menunjukkan kreativitas dan inovasi melalui proses pembelajaran. Pada aspek ini terdapat 4 indikator yang akan diamati, yaitu keterampilan siswa menemukan gagasan atau konsep baru, keterampilan siswa menganalisis dan mengevaluasi ide-ide untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi, keterampilan siswa mengembangkan gagasan dan konsep yang sudah ada, dan keterampilan siswa menerapkan gagasan dan konsep baru. Nah, untuk mensiasatinya begini. Upayakan Bapak dan Ibu menyelenggarakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran penemuan atau discovery, karena menurut saya model pembelajaran ini dirasa cukup baik untuk meningkatkan kemungkinan munculnya kreativitas dan inovasi dari siswa ketika sedang belajar. Kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya untuk aspek kedua, yaitu hasil karya siswa yang menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif melalui proses pembelajaran, yang terdiri dari 4 indikator, yaitu keterampilan siswa menemukan gagasan atau konsep baru, keterampilan siswa menganalisis dan mengevaluasi ide-ide untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi, keterampilan siswa mengembangkan gagasan dan konsep yang sudah ada, dan keterampilan siswa menerapkan gagasan dan konsep baru. Dalam hal ini, hasil karya yang dimaksud adalah munculnya performa atau keterampilan dari siswa itu sendiri secara spontan. Nah, adapun proses observasi yang akan dilakukan oleh asesor secara teknis mungkin akan langsung mengamati proses pembelajaran yang sedang diselenggarakan, di mana asesor akan fokus melakukan pengamatan terhadap keterampilan-keterampilan yang 4 ini. Kemudian selain asesor akan langsung mengamati proses pembelajaran yang diselenggarakan, bisa jadi asesor akan melakukan pengamatan ini sekaligus pada saat kegiatan telaah dokumen dilakukan. Khususnya pada butir ini, keterampilan-keterampilan ini akan teramati apabila terdapat dokumen hasil karya siswa itu sendiri. Dan untuk butir ini, observasi yang akan dilakukan hanya sebatas pada saat proses pembelajaran saja, tidak merembet kepada masalah ekstrakurikuler, kira-kira begitu. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke dalam telaah dokumen, di mana dalam hal ini terdapat beberapa aspek dan indikator. Untuk aspek pertama, yaitu tentang keterampilan yang menunjukkan kreativitas dan inovasi melalui proses pembelajaran, di mana aspek ini terdapat 4 indikator, yang sebetulnya sama dengan yang tadi ya, yang pada saat observasi dilakukan.
Nah, adapun dokumen yang mesti disiapkan pada aspek ini adalah portofolio atau tugas dalam proses pembelajaran dan nilai yang diperoleh oleh siswa. Dokumen portofolio ini adalah dokumen yang berisi tentang sekumpulan bukti fisik dan catatan prestasi siswa, khususnya tentang berbagai tugas dan rekapitulasi penilaian terhadap keterampilan kreatif dan inovatif. Contohnya misalkan seperti pada pembelajaran IPA kelas 7 dengan menggunakan model pembelajaran penemuan atau discovery, khususnya pada tema pencemaran lingkungan. Misalkan tugas untuk siswa pada tema ini adalah membuat laporan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Dan tentu dalam tugas ini akan menuntut siswa untuk mampu kreatif dan inovatif. Sehingga tugas dan hasil penilaian pada pembelajaran seperti yang sudah barusan saya jelaskan bisa jadi mesti kita inventarisir sebagai salah satu bukti fisik yang bisa dijadikan dokumen pendukung untuk memenuhi aspek ini. Untuk aspek kedua, yaitu tentang hasil karya siswa yang menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif melalui proses pembelajaran yang terdiri dari 4 indikator, yaitu keterampilan siswa menemukan gagasan atau konsep baru, keterampilan siswa menganalisis dan mengevaluasi ide-ide untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi, keterampilan siswa mengembangkan gagasan dan konsep yang sudah ada, dan keterampilan siswa menerapkan gagasan dan konsep baru. Nah, dokumen yang mesti disiapkan dalam hal ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan terkait keterampilan kreatif dan inovatif yang mencakup jenis kegiatan, data partisipasi siswa, data karya dan prestasi, serta dokumentasi kegiatannya. Dalam hal ini yang mesti diperhatikan adalah harus adanya dokumen laporan, khususnya pada kegiatan pembelajaran. Artinya bisa jadi kita mesti menyediakan dokumen RPP yang di dalamnya memuat kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Kemudian untuk hasil karya dalam bentuk tulisan, contohnya seperti sekumpulan tugas atau makalah hasil analisis siswa dan semua nilai-nilai yang didapat dari tugas-tugas tersebut. Untuk secara rinci contohnya seperti yang tadi saya jelaskan pada tugas pencemaran lingkungan, gitu ya. Nah, kemudian untuk hasil karya dalam bentuk lisan barangkali bisa dipenuhi dengan dokumen nilai-nilai dari tugas presentasi siswa yang notabene membutuhkan keterampilan kreatif dan inovatif dari siswa itu sendiri, dan juga beberapa foto atau video pembelajaran yang di dalamnya sedang berlangsung pembelajaran yang mendorong siswa untuk memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Untuk aspek ketiga yaitu hasil karya siswa yang menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif dalam bentuk lisan, tulisan, dan bentuk lainnya dalam kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari 4 indikator. Dan sebetulnya indikatornya sama dengan indikator-indikator sebelumnya, begitu kira-kira. Nah, adapun dokumen yang mesti disiapkan dalam hal ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan terkait keterampilan kreatif dan inovatif yang mencakup jenis kegiatan, data partisipasi siswa, data karya dan prestasi, serta dokumentasi kegiatan. Artinya sebetulnya untuk dokumen-dokumen ini bisa jadi kita menyediakan dokumen laporan yang di dalamnya memuat dan mendorong anak untuk berpikir kreatif dan inovatif. Kira-kira begitu ya. Misalkan dokumentasi kegiatan atau laporan kegiatan pramuka, kemudian paskibra, begitu ya, dan lain-lain yang di dalamnya sekali lagi saya tekankan mendorong siswa untuk memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Kira-kira begitu. Baik itu dalam bentuk lisan, tulisan, dan bentuk lainnya. Kira-kira begitu. Selanjutnya kita masuk ke teknik penggalian data melalui wawancara. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa aspek dan indikator yang akan dijadikan pembahasan pokok sebetulnya sama dengan pada saat observasi dilakukan, yaitu terdiri dari 2 aspek dan beberapa indikator dari setiap aspek tersebut. Nah, lalu apa saja kemungkinan pertanyaan yang akan muncul pada saat wawancara dilakukan? Sekali lagi, tentu tidak akan jauh dari indikator-indikator ini. Kira-kira begitu ya. Misalkan, apa saja nih tugas-tugas yang diberikan kepada siswa agar siswa terdorong untuk menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif. Atau misalkan, apakah sebagian besar siswa sudah memiliki keterampilan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran? Nah, itu kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan oleh asesor kepada guru. Adapun pertanyaan untuk siswa, bisa jadi pertanyaan yang akan muncul
adalah dalam bentuk paparan soal secara lisan yang mesti dijawab oleh siswa, di mana untuk menjawab soal tersebut mengharuskan siswa untuk menggunakan keterampilan kreatif dan inovatif dari siswa itu sendiri. Jadi seolah-olah dites begitu secara lisannya dengan beberapa pertanyaan. Atau bisa jadi asesor akan bertanya dengan cara lain kepada siswa, dan tentu pertanyaannya akan disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah ibu dan bapak. Ya, tapi intinya nggak akan jauh-jauh dari indikator ini. Kira-kira begitu ya. Baik, itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada hal-hal penting yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.